Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syahriani dengan NIM 220600049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Rusia. Pada mata kuliah eh, telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Roni Munggara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan yang ada di negara Rusia. Yang pertama ada profil negara Rusia. Nama resmi negara Rusia yaitu Federasi Rusia atau Russian Federation dengan ibu kota Moskow. Jumlah penduduk negara di Rusia di tahun 2024 mencapai 144 juta jiwa. Adapun mata uang Rusia yaitu rubel Rusia. Nah, selanjutnya yaitu letak geografis negara Rusia. Rusia terletak di Eropa Timur dan Asia Utara. Negara ini adalah yang terbesar di dunia dengan luas sekitar 17,1 juta kilometer. Negara ini berbatasan dengan banyak negara termasuk Norwegia, Finlandia, Cina, Mongolia, Kazakhstan, dan yang lainnya. Garis pantainya mencakup Samudra Arktik dan Pasifik. Adapun bendera di negara Rusia ada tiga warna, putih, biru, dan merah. Selanjutnya bahasa resmi di negara Rusia. eh, Bahasa resmi di negara Rusia ini bahasa Rusia. Meskipun ada banyak bahasa regional yang digunakan oleh berbagai kelompok etnis, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa utama di negara ini. Selanjutnya ada agama di negara Rusia. Agama mayoritas di negara Rusia yaitu Kristen Ortodoks. Namun Rusia adalah negara yang kebebasan beragama, sehingga terdapat juga pemeluk agama Islam, Buddha, Yahudi, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan di negara Rusia. Yang pertama itu sekolah dasar. Nah, waktu tempuh pendidikan sekolah dasar di negara Rusia itu berlangsung pada 4 tahun dengan durasi belajar 4 sampai 5 jam sehari. Selanjutnya ada sekolah menengah pertama, di mana sekolah menengah pertama ini eh, berlangsung pada 5 tahun dengan jam belajarnya 5 sampai 8 jam per hari. Selanjutnya yaitu sekolah menengah atas, di mana sekolah menengah atas ini dengan waktu pendidikan sekolah menengah atas berlangsung di antara 2 sampai 3 tahun. Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi di negara Rusia. Untuk mendapatkan gelar hingga tingkat magister di Rusia biasanya membutuhkan total waktu 6 tahun, yaitu 4 tahun sarjana dan 2 tahun magister. Sedangkan untuk menempuh tingkat doktoral dapat memakan waktu sekitar 9 sampai 10 tahun secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada kurikulum yang dipakai di negara Rusia. Nah, kurikulum yang dipakai di negara Rusia ini disebut sebagai Federal State Educational Standard, disingkat dari FGOS. Kurikulum ini dikembangkan dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Federasi Rusia. Nah, kurikulum eh, di Rusia memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dan relevansi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Kurikulum ini dikembangkan dan diawali oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Federasi Rusia. Selanjutnya, perubahan kurikulum di negara Rusia. Rusia memperbarui kurikulumnya secara teratur meskipun tidak ada jadwal pasti. Setiap beberapa tahun sekali, perubahan kurikulum biasanya dipicu oleh kebutuhan adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional, sosial, dan teknologi. Beberapa pembaruan dilakukan setiap 5 sampai 6 tahun, namun seringkali ada penyesuaian minor setiap tahun sesuai dengan prioritas pemerintah atau perkembangan dalam sistem pendidikan. Nah, selanjutnya ada kelebihan pendidikan di negara Rusia. Yang pertama yaitu fokus pada eh, fokus yang kuat pada pelajaran sains dan matematika. Nah, pendidikan di Rusia ini dikenal dengan pendekatan akademis yang interaktif dalam matematika dan sains. Ini telah
menghasilkan banyak ilmuwan matematika dan insinyur berbakat yang sukses di bidang teknologi dan penelitian internasional. Olimpiade Sains dan Matematika tingkat nasional diadakan secara rutin dan mendorong siswa untuk mencapai prestasi tinggi di bidang-bidang ini. Selanjutnya standar pendidikan nasional yang beragam. Nah, dengan sistem terpusat melalui Federal State Education Standard, Rusia memiliki standar yang sama di seluruh wilayah. Ini menjamin bahwa semua siswa di Rusia menerima pendidikan dengan kualitas yang relatif sama tanpa terlalu banyak antar wilayah. Selanjutnya yaitu pendidikan kejuruan yang kuat. Nah, selain jalur akademis, Rusia juga memiliki pendidikan kejuruan yang kuat, terutama setelah pendidikan menengah pertama, siswa yang dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dapat memperoleh keterampilan teknis dan profesional yang sesuai dengan pasar kerja. Selanjutnya yaitu subsidi pendidikan tinggi dan keterjangkauan. Nah, pendidikan tinggi di Rusia sangat terjangkau karena banyak universitas negeri yang disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, mahasiswa yang berprestasi tinggi dapat belajar dengan biaya yang sangat rendah atau bahkan gratis. Nah, melalui sistem beasiswa negara, universitas terkemuka di Rusia seperti Universitas Negeri Moskow, dan Universitas Teknik Negeri Bauman dikenal sebagai global. Selanjutnya pendidikan moral dan kewarganegaraan. Nah, Rusia mengutamakan pendidikan moral dan kewarganegaraan yang berfokus pada sejarah, nilai budaya, dan patriotisme. Hal ini mendukung pembentukan identitas nasional dan pemahaman sejarah negara yang kuat di kalangan siswa. Selanjutnya ada kekurangan sistem pendidikan di Rusia. Yang pertama yaitu pendekatan yang terlalu terpusat dan birokratis, di mana sistem pendidikan yang sangat terpusat dapat menimbulkan masalah birokrasi, di mana perubahan dan inovasi mungkin sulit diterapkan. Hal ini dapat menghambat fleksibilitas sekolah dan guru dalam menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa di daerah tertentu. Selanjutnya yaitu kurangnya fokus pada pengembangan keterampilan non-akademis. Nah, sistem pendidikan di Rusia cenderung lebih fokus di akademik. Nah, terutama di bidang STM. Eh, sehingga keterampilan soft skill seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah mungkin kurang dikembangkan. Selanjutnya, kurangnya pendanaan di sekolah daerah terpencil. Nah, meskipun standar pendidikan di Rusia seragam, ada kesenjangan dalam pendanaan dan sumber daya antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran, terutama dalam akses ke teknologi laboratorium modern. Nah, selanjutnya itu eh, tekanan ujian yang tinggi, di mana sistem ujian di Rusia, khususnya Unified State Exam, di akhir sekolah menengah atas sangat kompetitif dan menjadi satu-satunya penentu untuk masuk ke universitas. Tekanan ini seringkali menyebabkan stres pada siswa dan mendorong pembelajaran yang hanya berfokus pada ujian. Selanjutnya yaitu keterbatasan inovasi dalam metode pengajaran. Metode pengajaran di Rusia ini sangat tradisional dan berfokus pada hafalan, terutama di sekolah-sekolah yang tidak memiliki sumber daya modern. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam mengembangkan keterampilan analitis dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya yaitu anggaran pendidikan di Rusia. Pada tahun 2022, anggaran pada pendidikan di Rusia diperkirakan sekitar 5,5 triliun rubel atau sekitar 889,25 triliun rupiah Indonesia. Jika dibandingkan dengan total anggaran negara yang mencapai 35 triliun rubel, anggaran pendidikan tersebut sekitar 15 sampai 16% dari total belanja negara. Nah,
Persentase ini menunjukkan prioritas yang lebih rendah bagi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lain seperti pertahanan yang mendapatkan alokasi yang lebih besar pada saat itu. Nah, selanjutnya ada gaji guru di Rusia. Rata-rata gaji guru di Rusia ini pada tahun 2024 sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan tingkat pendidikan yang diajarkan. Guru di sekolah dasar umumnya berpenghasilan sekitar 60.000 hingga 80.000 rubel per bulan. Nah, sementara guru di sekolah menengah atas dapat memperoleh sekitar 70 sampai 100.000 rubel per bulan di kota besar seperti Moskow atau Petersburg. Gaji ini bisa mencapai 130.000 rubel untuk guru dengan pengalaman yang signifikan atau posisi yang lebih tinggi di sekolah tertentu. Nah, keseimbangan antara gaji, guru, dan biaya hidup di Rusia ini sangat tergantung kota dan gaya hidup. Dengan tantangan utama berada di kota besar yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan di Rusia terkenal dengan eh, penekanan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan matematika, serta pendidikan seni dan budaya yang kuat, meskipun kualitas pendidikan umumnya baik dan tersedia secara luas, tantangan yang dihadapi mencakup ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta penyesuaian terhadap standar global. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.